Amal apa yang istimewa? Pernah suatu saat Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matan minan ni'am, nikmatal iman wal islam wal ihsan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat, utamanya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semua lahir batin, sehingga hati kita selalu cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pagi subuh Sabtu ini kita akan meneruskan perjalanan abadi edisi kesibukan penghuni surga yang Allah abadikan dalam surah Yasin ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Dalam kalimat syughul ada dua qiraat, dibaca syughulin dengan dhammah ghin, ada juga yang membaca dengan mensukunkan, jadi dibacanya fi syughulin fakihun. Itu dari perspektif ilmu qiraat. Artinya sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, yang dimaksud adalah hari akhirat, di mana selesainya hisab, selesainya menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan sebagainya, masuknya ahlun nar ke dalam neraka, penduduk neraka kepada neraka, masuknya penduduk surga ke jannah, ke surga. Dan ada yang ketiga sebetulnya, apa yang disebut dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf ini adalah orang-orang yang masuk neraka tidak, masuk surga juga tidak, dan itu diabadikan. Disebut surahnya namanya surah Al-A'raf, setelah Al-An'am, sebelum Al-Anfal. Nanti ada ashabul a'raf, jadi nanti bisa langsung dilihat di dalam Al-Quran. Bagaimana keputusan ashabul a'raf? Semua keputusannya adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga yang penuh kenikmatan. Di akhir surah Al-An'am disebutkan bahwa orang yang mengerjakan satu kebaikan saja, maka Allah akan menggandakan dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan. Ini kebaikan umum. Tetapi berbeda dengan membelanjakan harta di jalan Allah, apa namanya, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Maka dalam surah Al-Baqarah itu
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Itu versi Al-Baqarah. Versi dalam Al-Hadis lebih dahsyat lagi, ila adhafin katsiratin, sampai lipatan tak terhingga. Wallahu a'lam. Di dalam surga, penduduk surga ini akan merasakan kesenangan dan kenikmatan yang di dalam keterangan hadis sebutkan mala ainun ra'at, belum pernah mata memandang, wala udhunun sami'at, belum pernah telinga mendengar, wala khatarun ala qalbil bashar, bahkan terdetik terbersit di dalam hati saja tidak. Lalu ada pertanyaan, loh, kenapa di dalam Al-Quran kok disebutkan bahwa di surga itu nanti ada hadaika wa a'naba, akan ada kebun-kebun yang begitu banyak, rindang, bahkan anggur-anggur misalnya. Di dalam surah Al-Waqiah disebutkan ada pisang, ada rumman, delima, ya, dan sebagainya. Maka itu untuk memudahkan pemahaman saja, gitu ya. Namanya sama, tapi bentuk rasanya belum pernah kita merasakan selama di dunia. Bahkan ada wakawa'iba atsroba, gadis-gadis yang cantik, umurnya sebaya dan sebagainya, banyak sekali. Maka sekali lagi di surga itu penduduk surga akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ini tafsiran dari kesibukan itu, tidak terpikir oleh penduduk surga azab atau siksa yang sedang diderita oleh penduduk neraka, entah karena kekafiran, entah karena kemunafikan. Yang orang munafik itu nanti posisinya paling bawah, fiddarkil asfali minan nar. Mungkin asfal itu ada di bahasa Arab ya. Asfal itu innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ada pada keraknya neraka, paling bawah. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan ayat 1 sampai 5 dari Alif Lam Mim itu menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. 5 ayat saja pada pendahuluan Al-Baqarah. Ketika Allah menjelaskan orang-orang kafir hanya cukup 2 ayat saja, ayat 6, ayat 7. Tapi Bapak Ibu, ketika Allah menjelaskan orang-orang munafik itu butuh cukup panjang itu. Dari ayat 8 sampai ayat 20. Ya. Jadi cukup panjang, 13 ayat gitu. Nah, artinya memang untuk memahami orang munafik ini luar biasa. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat di dalam hadis ya, ayatul munafiki salasatun, ciri-ciri orang munafik 3. Idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah khianat. Idza haddatsa, nah ini idza haddatsa, apabila berbicara kadzdzaba. Kadzdzaba ini kalau kadzdzaba saja tanpa tasdid bohong 1 kali. Ini pakai tasdid, Pak. Sulasi mazid warna awal bab kedua. Jadi bedanya kalau kadzdzaba saja mungkin bohongnya 1 kali. Tapi kalau kadzdzaba itu tukang bohong. Sering, betul. Saking sudah terbiasa ya itu. Jadi tukang bohong. Bahkan sekarang kebohongan itu sudah menjadi pekerjaan, Bu. Pekerjaannya apa? Berbohong. Dan itu digaji, kira-kira gitu. Wah, repot kalau sudah begitu ya. Sampai Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat surah khusus, namanya surah Al-Munafikun, setelah surah Al-Jumu'ah, sama-sama 11 ayat ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, penduduk surga selama di surga yang dirasakan dan yang diingatnya hanyalah gembira saja, dan hatinya sangat puas bersama teman-temannya di dalam surga. Ada doa yang saya baru memperoleh beberapa hari yang lalu ya, ketika mengaji Nasoihul Ibad. Padahal sebetulnya sudah beberapa kali ya khatam gitu dengan anak-anak. Doanya begini, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan biliqa'ik.
ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah itu, biliqaik, sampai kami bertemu dengan engkau ya Allah. Artinya bertemu itu kan ahlul jannah di surga, ya, bertemu, karena orang kafir tidak akan bisa pernah bertemu. Yang dalam surah Al-Qiyamah itu disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman penduduk surga itu berseri-seri, mereka gembira luar biasa. Mereka memperoleh nikmat yang belum pernah dirasakan. Sampai kenikmatan seluruh surga itu kalah oleh kenikmatan itu. Apa itu? Ila rabbiha nadhirah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu ada 3. Satu tadi jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu keimanannya stabil. Ada godaan apa saja dia stabil. Nafsul mutmainnah itu ketika punya uang ibadahnya ya segitu, maksimal. Ketika miskin juga ya segitu, ya maksimal. Sesibuk apapun dia ibadah saja, tidak terpengaruh oleh keadaan, karena dia lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Kemudian yang kedua doanya itu wataradha biqadaik. Ya Allah, aku memohon supaya aku ini ridha dengan ketentuanmu ya Allah. Nah, ini yang paling sulit. Kan kalau takwa itu kalau melaksanakan perintah Allah gitu ya, insyaallah. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan Allah juga insyaallah. Tetapi begitu ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk, nah di situ mulai kadang-kadang jadi tidak ridha. Ya Allah, kenapa aku ini sholat 5 waktu berjamaah, puasa iya, ngaji Al-Quran iya, tapi kenapa usaha itu rugi dan rugi misalnya gitu kan. Banyak hal lah kira-kira begitu. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit misalnya, menerima atau tidak, difitnah misalnya. Bapak Ibu mohon maaf, tidak semua orang itu masuk penjara karena kesalahannya. Ada orang yang masuk penjara karena memang difitnah, atau menyelamatkan tuannya, atau dia mengorbankan dirinya, banyak macam-macam itu ya. Bahkan ada juga yang jadi joki. Ya, rupa-rupa. Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara karena pilihan dia. Kan yang bersalah Zulaikha. Karena apa? Karena mengundang, taruhlah ibu-ibu PKK kira-kira gitu ya. Karena kejadian peristiwa sebelumnya ketika Zulaikha mengajak berzinah kepada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Yusuf itu ada rasa sreg, keinginan, ya, apalagi Zulaikha, tapi kemudian diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berlari. Ketika berlari kan pintunya banyak itu, kemudian ditariklah dari belakang, robeklah baju Yusuf. Begitu pintu terakhir, Kitfir datang. Nah itu kan katohyan kira-kira gitu ya. Tapi kan ada saksi, ada bayi ketika itu ditanya, dan itu salah satu bayi yang bisa bicara, jadi saksi. Kata bayi itu, dan diabadikan dalam Al-Quran, di surah Yusuf itu, kata bayi itu, kalau yang robek baju Yusuf dari depan, maka yang salah Yusuf. Tapi kalau robeknya kuddaming duburin, maka yang salah adalah Zulaikha. Nah, kemudian ternyata yang salah itu adalah Zulaikha. Karena ini pejabat, kemudian masalahnya diredam karena berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaan. Tapi yang namanya isu-isu itu akhirnya sampai juga, saya namailah ke ibu PKK lah kira-kira begitu ya. Ya supaya mudah Pak ya. Kata Zulaikha, oh kamu itu nggak tahu, aku ini mengurus Yusuf sejak kecil, ya, kayak karena kan dibeli dari pedagang ya, karena ditemukan di sumur kan, dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu ditemukan, diselamatkan, diurus ya sampai besar. Bagaimana aku tidak senang gitu kan, anak-angkatnya sehari-hari bersama Yusuf. Yusuf tampan luar biasa. Nah, konon katanya Kitfir ini, suaminya Zulaikha ini, mohon maaf Bu,
tenang tung itu nana gitu kan. Ada orang bilang mandul, wallahu alam. Karena nanti Zulaikha ini akan menjadi istri Nabi Yusuf juga. Terakhirnya kelak nanti Kitfirnya wafat. Walaupun sudah tua usianya, tapi kemudian Allah kembalikan jadi muda. Nah, itu bagian dari apa namanya? Maunah lah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bayi jadi saksi, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di antara bayi-bayi yang menjadi saksi itu kan Nabi Isa juga sama kan? Ketika setelah Maryam melahirkan, kemudian datang ilham ya, karena nggak ada Nabi Rasul dari perempuan, supaya dibawa Isa itu di hadapan kaum Nasrani. Kemudian kalau nanya jangan dijawab, itu puasa tidak bicara, tanya saja Isa yang masih bayi itu. Ketika Isa ditanya, man anta, siapa engkau? Nabi Isa kan menjawab, masih bayi itu, inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah. Allah mendatangkan kepadaku kitab, yang dimaksud adalah Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, diplesetkan, ditahrif, ini Abdullah itu menjadi ini ibnullah, aku putra Allah. Jadi ditahrif orang-orang Nazaret itu. Ya, padahal aslinya ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bayi yang ketiga itu yang bisa bicara, bayi yang menjadi saksi ya, seorang ulama. Saya lupa namanya siapa itu ya. Ada 4 kalau tidak salah yang disebutkan. Tapi kita lanjut lagi. Setelah penduduk surga memandang surga, mereka mendatangi hutan belantara yang sangat luas. Di dalamnya mereka melihat berbagai pohon-pohon, ada buah-buahnya yang bermacam-macam. Kemudian mereka melihat mata air yang dingin yang mengalir di antara beberapa pohon, dan bunga mekar yang bermacam-macam. Sedangkan rindangnya pepohonan itu tersebar luas. Lalu mereka turun ke bawah rindangnya pepohonan dan minum dari mata air yang dingin tersebut. Kila, dikatakan dalam riwayat itu, itulah telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar di situ tafsirannya banyak. Salah satunya adalah telaga Kautsar milik Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar di situ tafsiran yang kedua lebih luas lagi, yaitu kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah penduduk surga ini baru mau masuk ya, minum dari air telaga itu, maka tidak tersisa sedikit pun di dalam hati mereka rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak rasa ingin menipu, apalagi berbohong, tidak ada rasa sakit hati, ya, marah atau permusuhan, tidak ada. Sebetulnya kan ada doanya Pak, Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan seterusnya. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami itu ada rasa iri, dendam, benci dan sebagainya. Jadi ketika kita memandang saudara kita itu, memandangnya itu dengan penuh kasih sayang. Sekalipun kepada orang itu berbuat jahat kepada kita. Kata Nabi kan, ahsin ilaman asaa ilaik. Berbuat baiklah engkau sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Itu kan tidak mudah ya, sangat-sangat sulit sekali. Tetapi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mungkin ini jawabannya. Artinya sebelum masuk surga, penduduk surga itu di dunia pun hatinya suci bersih. Dan untuk memiliki hati yang suci dan bersih itu tidak mudah, perlu berlatih, perlu menerima apa yang Allah ajarkan kepada kita, perlu ridho kepada Allah, perlu pandangan kita itu pandangan yang penuh dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang dan sebagainya, perlu memahami keadaan, perlu hati kita ini bijak ya, supaya tidak menjustifikasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu air dari telaga ini menjadi sebuah sebab sehingga lahir batinnya penduduk surga itu jernih bagaikan perak.
Kemudian setelah itu mereka menunggangi buraq. Buraq ini kendaraan yang dipakai oleh para nabi rasul terdahulu, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa ketika dibangkitkan, kemudian diperiksa, ya, dihisab dan sebagainya, kan perjalanannya sangat jauh, sangat lama. Per pos itu 1000 tahun. Ada banyak pos pemeriksaan, ya, dihisab dan sebagainya. Dan orang yang beramal soleh, maka amal solehnya yang akan menjadikan kendaraan, termasuk ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kan ada yang dia dengan kepalanya, ada yang ngesod, ada yang jongkok, ada yang ngarondang, ada yang jalan pelan-pelan, ada yang jalan berlari, ada yang terbang seperti merpati atau seperti hewan yang begitu cepat. Yang luar biasanya ada yang kalbarkil khatib, bagaikan kilat menyambar. Satu kali dia jalan, udah nyampe lagi. Ada yang mau sampai terpeleset, jatuh ke neraka, karena di bawahnya adalah api neraka. Nah, salah satunya ternyata Bapak Ibu yang saya temukan, ya, baru sedikit saja yang temukan. Salah satunya orang kalau ingin bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim kalbarkil khatib, salah satunya adalah menyempurnakan wudu. Fa'as bigil wudu'a. Jadi kalau kita wudu sampai sikut, disempurnakan, dilebihin. Kemudian, ya, khusyuk dalam arti memastikan bahwa semua anggota rukun wudu itu terbasuh, semua terbasuh, dan wamsahu, kalau wamsahu kan ya, terusap, yang terusap kepala tentunya, yang lainnya terbasuh untuk madhab Imam Syafi'i. Kecuali ada madhab yang membaca wa arjulikum, itu kakinya wamsahu, diusap, sampai kita mungkin dibasuh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian selain itu juga itu macam-macam, ya, tergantung amal-amal di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin cepat seperti kilat, bahkan termasuk bigoiri hisab, ya, tanpa dihisab, ya, amal kitanya harus istimewa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita cari amal yang istimewa. Amal apa yang istimewa? Pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Yang istimewa itu pasti amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ternyata variatif, ya. Misalnya yang pertama, adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai Allah itu adalah dawam. Dawam itu continue terus, gitu kan? Walaupun sedikit, tapi terus tiap hari, mungkin tiap waktu dia amalkan itu. Apa? Misalnya sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, atau ngaji Al-Quran, tapi rutin setiap hari. Entah itu one day one juz, gitu kan? Satu hari 1 juz. Kalau hari ini tanggal 6 berarti juz 6, supaya tidak sulit. Dan Bapak Ibu tidak perlu bawa Al-Quran, bawa HP saja, HP yang agak besar gitu, ya. Walaupun memang kalau terlalu lama ke mata nggak bagus, gitu, ya. Itu bisa di situ juga. Dan Bapak Ibu, Al-Quran itu banyak levelnya untuk kita memperoleh pahala dari Al-Quran. Satu, Al-Quran bisa dilihat, melihatnya saja juga dapat pahala. Yang kedua, mendengarkan. Kalau kita agak malas, tinggal setel saja, ya, kita dengarkan. Kan Al-Qurannya ada. Barang siapa yang dibacakan Al-Quran, maka diamlah, dengarkanlah. Supaya apa? La'allakum turhamun, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ditulis, Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan. Pak, saya sudah tahu, sudah tua. Ngapain ngapalin Al-Quran? Pengasuh pondok pesantren Sukahideng, saya lupa namanya, umur 70 tahun baru menghafal Al-Quran. Maksudnya bukan tidak hafal, cuman ingin 30 juz, Pak.
Maka dia bilang, barudak bapak ti maghrib ka isya ulah diganggunya, naon keur ngapalkeun Al-Qur'an. Buat imam, bukan untuk menjadi imam. Ini buat bekal bapak saja. Buat bekal nanti di alam barzah, alam kubur sampai ke akhirat. Karena yang nemaninya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dilihat, didengarkan, ditulis, dibaca, dihafalkan, dipahami. Nah, kita sedang memahami ini, kemudian direnungkan, kemudian diamalkan, disebarkan. Nah, mungkin ada juga yang ke-10, diteliti, dikaji dan seterusnya. Nah, kita posisinya di mana? Tentu Bapak Ibu, Al-Quran itu sumber hukum, hudal lil muttaqin. Bahkan tidak hanya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, tapi hudal lin nas juga, petunjuk bagi manusia. Tidak sedikit orang yang non muslim, belum Islam, begitu dia baca Al-Quran lalu Allah memberikan hidayah masuk Islam dia. Banyak cerita-cerita kalau di bulan suci Ramadan gitu ya. Bahkan mereka masuk Islam setelah meneliti, mengkaji, oh ternyata masuk akal misalnya kan, rasional misalnya ya, walaupun banyak yang irasional dan sebagainya, tapi setelah logikanya memahami, sehingga mereka masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Umar bin Khattab masuk Islam itu kan gara-gara mendengarkan Al-Quran, karena adik iparnya baca surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha wallahu alam, tidaklah Al-Quran diturunkan kepadamu untuk memberatkan, illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan itu sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Wah, menggetar itu Umar bin Khattab, masuk hidayah. Syariatnya mendengarkan Al-Quran dari adik iparnya, hakikatnya Allah kasih hidayah, pas gitu tuh, langsung ingin mau direbut, nggak boleh gitu kan, karena engkau masih najis kepada adiknya itu. Ya sudah, antarkan saya kepada Muhammad. Oh, itu masih dakwah sembunyi-sembunyi kan, 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Kemudian diantarkan oleh adik iparnya, kemudian di sebuah rumah ya, dijaga ketat. Begitu Umar datang, itu kan sahabat Ali, Abu Bakar, Hamzah, itu sudah, wah ini bahaya ini ya, jangan-jangan mau bunuh gitu. Tapi kemudian Nabi mengetahui niatnya, kata Nabi, khali, biarkan masuk. Begitu masuk, kemudian Umar menyatakan keislamannya ya, jadi diperkuat oleh Umar bin Khattab, karena memang sebelumnya Nabi itu sudah berdoa, Allahumma qawwil Islam wal muslimin Nabi Umar wa Amr. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, umat Islam ini, dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Amr bin As. Dua-duanya masuk Islam. Sehingga, nah disitulah sebetulnya perpindahan dari dakwah sembunyi-sembunyi menuju dakwah terang-terangan. Umar ini kan pemberani, Pak. Sehingga kata Umar, ya Rasulullah, ini kan ajaran yang benar, kenapa mesti takut? Ya, jadi Umar ini yang menyarankan, tapi kata Nabi, menunggu perintah Allah. Nah setelah itu, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ya, sampaikan kebenaran itu dengan terang-terangan ya, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Sehingga Umar itu terdepan. Umar masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang lain, sampai hari ini juga masih ada orang yang gara-gara mendengarkan Al-Quran, kemudian tepat waktunya hidayah datang, dia masuk Islam. Bahkan ada juga yang wafat sedang baca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, di Jawa Timur, kemudian di mana itu ya, kita tahu juga lah Mang Oded ya, wali kota, mantan wali kota kita, itu sebelum wafat Oktober ke pesantren saya. Padahal beliau punya pesantren juga, sedang membangun, tapi begitu perhatiannya, wah Sep Mang mah ngan sakiweh 25 nitip. Jadi sangat perhatian karena punya bisnis pakan ternak waktu itu, gitu ya, wallahu alam. Beliau wafat ketika mau naik mimbar setelah sholat. Jadi ada juga, jadi orang baik ya, jadi harinya hari Jumat, itu kan yang indah itu kan gini Pak, kalau kita ingin meminta kepada Allah, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, itu secara umum.
Tapi kalau ingin khusus di hari Jumat, sedang sholat, sedang sujud, sedang puasa, dan bulan suci Ramadan. Di Mekah lagi Pak. Wah, itu sudah Pak, gitu ya, jaminannya. Tapi kan kita hanya menginginkan berdoa. Lebihnya wallahu alam. Khalid bin Walid saja Pak, selama hidupnya perang dan selalu terdepan. Tapi wafatnya bukan di perang, di dalam perang Pak. Wafatnya sakit itu. Padahal orang soleh, nggak gimana solehnya itu Khalid bin Walid. Ya, seorang jenderal lah. Dia luar biasa. Tapi wafatnya sakit. Tapi kan sakit juga itu kifarat ya. Satu kifarat, pahalanya besar kalau dia bersabar dan juga syahid gitu kan. Kan syahid itu macam-macam. Kalau syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu pakai kain kapan, hanya disolatkan, itu syahid dalam peperangan kan. Tapi ada syahid, dia syahid ya, tapi syahidnya itu ya tetap harus dimandikan, kecuali yang sakit dan itu tertular, itu maka kondisinya khusus. Maka kalau misalnya dia pakaiannya bisa diganti, tinggal diganti dengan kain kafan, kemudian disolatkan. Siapa itu? Satu, tenggelam. Dua, ditabrak. Tiga, terkena rerun Tuhan. Yang keempat, sakit wilayah perut. Nabi kan termasuk yang sakit di wilayah perutnya. Wallahu alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan itu ada hadisnya. Kita lanjutkan lagi. Para penjaga surga yang diketuai oleh malaikat Ridwan, mereka menghadap, menyambut ya, dan di kepalanya itu tersebar permata perak mutiara. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian, berbahagialah kalian, masuklah kalian ke surga selamanya. Lalu penduduk surga masuk ke surga sesuai dengan tempatnya masing-masing, kaplingnya masing-masing, mau masuk surga kemana, kan macam-macam. Tadi yang saya baca itu surga Firdaus dalam surah Al-Mu'minun ya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan mewariskan surga Firdaus itu adalah orang yang satu, salatnya khusyuk. Walladzina hum anil lagwi muridun. Orang yang dia kalau berbicara, bertindak, bersikap, dia tidak akan sia-sia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walladzina hum, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, orang-orang yang menjaga farjinya, kehormatannya. Ya, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang amanah, setia dengan janji. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka itu memelihara salatnya. Jadi salat ini ada 7. Salat ini di awal salat khusyuk, di akhir ditutup dengan sholat lagi. Dia mampu menjaga, memelihara sholat. Dan wasiat Rasulullah SAW ketika wafat, beliau itu wasiatnya as-sholah, 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 sholat, sholat, sholat. Jangan sampai pernah meninggalkan sholat, dan jangan sampai berani meninggalkan sholat ya. Itulah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Nabi Ibrahim AS juga sama. Ketika di akhir hayatnya dikumpulkan semua anak-anaknya, lalu kemudian beliau berwasiat, itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di akhir-akhir itu. Ma ta'buduna min ba'di, kan gitu. Nabi Ibrahim mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, keturunanku, apa yang kalian sembah kalau abah ini meninggalkan dunia? Jadi bukan ma ta'kuluna, apa yang akan kalian makan? Sekarang ini kan kita, Bapak Ibu mohon maaf, kita ini harap-harap cemas kalau anak belum kerja, anak belum menikah, anak belum punya rumah, gitu ya. Aduh gimana, aduh gimana. Selalu kadang-kadang kita disiksa oleh perasaan-perasaan khawatir meninggalkan anak kita dalam keadaan miskin. Kenapa kita tidak khawatir meninggalkan keturunan kita belum mandiri dalam beribadah? Mandiri ini bukan masalah umur ya, bukan masalah ilmu juga, tapi betul-betul kesadaran dalam beribadah.
Kita alangkah bahagianya kalau anak kita, keturunan kita, sholat sudah tidak perlu diingatkan. Belum waktunya sholat dia sudah siap-siap, sehingga tahiyatul masjid keburu, ya, qobliyah juga keburu. Dia berdoa antara azan dan iqomah juga keburu. Bacanya tenang hati kita ketika meninggalkan keturunan kita itu mandiri dalam beribadah. Masalah rezeki sudah diatur, yang penting ilmunya ada, kadaekna aya, kan gitu, inovasi dan kreasinya ada. Padahal kita selalu mengkhawatirkan itu, padahal di dalam perut ibu, ya, 9 bulan, taruhlah efektif hidup 5 bulan misalnya setelah ditiupkan ruh, kita tidak pernah memikirkan, kan, tapi ternyata bayi itu sudah makan dan sudah buang kotoran di rahim itu, kan, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan rezeki, walaupun si bapak kali-kali nengok misalnya, kan. Nah, itu juga sama. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut lagi. Kemudian setelah penduduk jannah ini masuk surga, gadis-gadis mendatangi mereka yang tadi, ya, wakawa iba atsroba, itu gadis-gadis cantik yang sebaya, atau orang menyebutnya dengan hurun ain, bidadari surga. Di tangannya ada gelas, waka sang dihako, gelas yang dipenuhi dengan minuman. Ada yang disebutkan itu khamar dan sebagainya, tapi tentu berbeda dengan dunia. Gelasnya terbuat dari mutiara dan batu permata yang dipenuhi dari macam-macam minuman. Di dalam surah An-Naba itu bunyinya wakasan. Ka'san itu gelas yang ada pialanya. Gelas apa ya? Kan ini gelas, kalau ada piala itu ada ini, Pak. Ada apa namanya? Yang dipegangnya, Bu. Ya, kalau yang juara-juara MotoGP itu, Pak, kayak begitulah. Ya, ia terbuat dari, ada yang mengatakan dari mutiara, emas, ya, wallahu alam. Lalu mereka minum dari tangannya, mereka menjadi bersyukur dan sibuk dengan kenikmatan. Jadi sudah tidak ingat lagi, walaupun ada keluarga atau turunannya yang masuk neraka, dia sudah tidak ingat lagi. Semuanya adalah kesenangan, karena surga bukan tempat berduka cita dan sebagainya. Nah, ini makna dari bahwa di akhirat itu, ya, di surga itu tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan, sibuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ibnu Katsir dan Abu Umar mengatakan, nah ini yang tadi, ya, ada syugulin, ada dibaca syuglin. Ini dua bahasa. Kemudian ulama berbeda pendapat dalam makna syugulin. Ibnu Abbas mengatakan sibuk. Ini ya bahasanya agak ini, ya, karena apa namanya, dengan pasangan mereka lah, kira-kira begitu, di bawah keteduhan pepohonan tepi sungai, yakni di daerah Zat yang maha memiliki dan maha berkuasa. Ibnu Kaisan berkata, sibuk karena mereka saling mengunjungi. Jadi penduduk surga dengan penduduk surga yang lain itu ada saling bersilaturahmi lah, kira-kira begitu, ya. Dikatakan dalam tamu-tamu Allah. Dikatakan pula sebutan penduduk neraka, yakni istri, keluarga dan kerabat mereka berada di dalam neraka dan mereka lupa. Ya, jadi penduduk surga itu tidak ingat. Kalau di dunia kita kan ada keluarga misalnya sedang sakit. Kemarin saya ke Santosa, ya, ada paman sakit. Saya udah lama tidak ke rumah sakit. Oh, ternyata banyak juga yang sakit, ya. Macam-macam, deg-degan itu, Pak, dipanggil begitu dipanggil keluarga Nyonya Anu, gitu kan, ada yang lari, oh macam-macam lah. Saya perhatikan deg-degan bisi kumaha onam, Pak, karena ada yang di HCU, gitu kan. Ada setelah HCU itu, Pak, IGD apa ya? Kalau HCU kan masih sadar, kalau yang nggak sadar apa namanya, Pak? Hah? Ya pokoknya gitulah, ICU, ya ICU, gitu kan, macam-macam kondisinya. Deg-degan, belum mikirin biaya ini perharinya berapa, macam-macam lah keadaan kondisinya. Ada yang keluarga bisa menemani, ada yang juga yang tidak karena sibuk dan sebagainya, macam-macam itu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi saya bilang, beritahu kalau nanti sadar bahwa sakit itu, ya, tentu siapa yang ingin sakit, bukan keinginan, walaupun penyebabnya kita karena makan minum tidak teratur, gitu kan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kan punya asam urat. Suatu saat dikasih tahu pakai binahong,
Tapi biasa-biasa saja, nggak apa ya, orang bilang nggak mempan kira-kira itu. Saya pesan binahong Pak, yang datang jalak bali. Saya minum jalak bali itu, alhamdulillah sembuh. Ini tahadus bin nikmah. Tapi saya khawatir kalau diomongkan malah jadi sakit gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi apa? Sehat. Tapi karena merasa sehat, akhirnya makan kebablasan Pak. Yang tadinya saya jarang makan daging merah, saya makan daging merah kelebihan. Sakit Pak, Bu ya, itu gara-gara ya keenakan. Karena ternyata umur segini harus tahu diri, harus dikurangi makan enak gitu Pak ya. Harus dikurangi berbicara, harus dikurangi tidur, harus dikurangi, banyak yang harus dikurangi Pak. Yang diperbanyak ibadah, yang diperbanyak puasa dan sebagainya. Kemarin-kemarin saya cengkat aja sulit Pak. Memang kaki nggak sakit, tapi apa namanya daun tuur Pak. Ya, sampai ke sini cangkeng, aduh, berdiri aja harus tahan dan sebagainya. Nah, itu ternyata mungkin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awas jangan terlalu nikmat. Tidur, awas jangan terlalu lelap. Tahajud, bangun engkau, kira-kira begitu. Awas jangan makan terus, puasa kali-kali. Wah, kalau ketika jadi santri puasa itu sering. Sekarang itu kadang-kadang males Pak gitu ya. Ya, kecuali kalau kita punya resep Allahumma paksakeun. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian sesungguhnya surga bukan tempat berduka cita dan tempat kecemasan. Artinya untuk dinikmati. Dikatakan pula sedang bersuka cita. Al-Dhahak berkata, mereka heran dengan apa yang ada di dalamnya. Ibnu Ja'far mengatakan fakihun, keduanya adalah dua bahasa. Makna keduanya adalah satu, seperti orang yang waspada dan waspada. Wallahu alam. Selanjutnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Di mana ada ranjang, di situ ada bidadarinya. Salabat berkata, tidak ada dipan kecuali di atasnya ada bidadari. Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan dulal. Ya, ini jamak mendomahkan, jadi ada dua kiroat, merupakan jamak dari dilal atau naungan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam surga orang-orang beriman dan istri-istri mereka berada dalam taman-taman yang indah, pohon yang rindang, duduk di atas sofa dan tempat-tempat tidur. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati berbagai macam rezeki yang mereka peroleh dari Tuhan mereka. Bukankah ketika di dunia ya, suami pulang kerja itu kan enaknya ngobrol yang enteng-enteng. Jadi jangan sampai begini Bu, suami datang itu sama istrinya itu sudah disiapkan, Pak tah bayareun ka warung, SPP 3 bulan cang dibayar, tetangga ngambek tah buah ka ditu gitu kan. Wah pusing itu si bapak itu. Padahal di kantor dia dimarahin sama atasan, sepatunya hilang gitu kan. Wah udah itu. Maksudnya ketika suami kita datang, jangan ngobrol yang berat-berat, disambut saja. Kalau belum minum, kasih minum, lapar kasih makan, mau makan dulu, mau minum dulu, mau mandi disiapkan air hangatnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita ibu sebagai istri harus tahu kondisi situasi suami. Jadi memang istri harus belajar psikologi suami, suami harus belajar psikologi istri. Jadi dia tahu kapan bercanda, kapan serius, gitu kan? Sesungguhnya suami itu kalau dia sedang dalam keadaan bahagia, istri mau apapun itu pasti ditedunan Pak, karena ingin membahagiakan istri ya. Tapi kalau dalam kondisi capek, dimarahin atasan, baru datang udah marah-marah ya, wah udah itu repot itu ya. Cek salakina teh mendingan paeh kieu mah karena saking pusing-pusingnya itu bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kita mengetahui psikologi masing-masing itu kan enak. Kapan kita menempatkannya? Ya. Bapak Ibu yang Allah yang muliakan. Begitu juga dengan anak kita. Kita juga harus belajar psikologi anak. Kapan kita harus menghargai anak? Kapan kita meminta pendapat anak? Kapan kita harus memaksa? Karena anak itu belum dewasa, belum banyak pengalaman, kita paksa.
Kapan bapak-bapak itu harus terus menyertai anak perempuannya, walaupun dia sudah kuliah, diantar kemana, dia ini kemana, dijaga betul itu sampai anak perempuan kita nikahkan, ganti tanggung jawab, beralih, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan lagi. Dari perkataan hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan mereka dapat dipahami bahwa orang-orang beriman akan tinggal bersama pasangan mereka dengan bahagia dan damai dalam surga dan memperoleh nikmat yang berbagai macam bentuk yang tiada tara. Jadi ibu sebagai istri di dunia, kelak Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan menjadi ratu di surga dan lebih cantik daripada bidadari. Ya, memang begitu. Ada yang dalam bentuk langsung mereka nikmati, seperti memperoleh tempat yang nyaman dan indah serta merasakan makanan yang lezat. Ada pula dalam bentuk pemenuhan keinginan dan cita-cita mereka sebagai anggota atau kepala keluarga. Selama hidup di dunia, mereka mencita-citakan keluarga yang bahagia, mempunyai istri yang cantik dan setia. Keinginan-keinginan mereka yang seperti itu dipenuhi Allah dalam surga nanti. Jadi Pak, kalau ada laki-laki yang belum menikah, sempat menikah di dunia, kalau dia soleh, dia bertakwa, Allah sudah menyiapkan istrinya di surga kelak, gitu ya. Bahkan pada ayat yang lain diterangkan bahwa anak cucu mereka yang beriman ditinggikan oleh Allah derajatnya seperti derajat bapak dan ibu mereka. Mereka dikumpulkan dengan orang tua mereka di dalam surga tanpa membeda-bedakan pemberian nikmat kepada masing-masing anggota keluarga. Ini ada dalam surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, beserta anak cucu mereka mengikuti mereka, garis miring, dalam keimanan. Disitulah pentingnya kita menjaga kita keluarga supaya mereka terlindung dari api neraka, supaya mereka beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan turunan mereka di dalam surga. Siapa yang tidak mau? Kita saja kalau Idul Fitri ya, Syawal nunggu-nunggu anak datang ya, apalagi cucu datang semua bahagia gitu. Saya aja sudah segini ingin segera punya cucu, tapi anak masih ingin terus sekolah gitu ya. Jadi apa namanya, ada keinginan dan sebagainya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahim, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka Bapak Ibu mungkin kita harus punya catatan tadi ya, amal apa sih yang bisa kita apa namanya menjadi pegangan yang dawam dan sebagainya. Saya kalau ke santri kan kita punya moto ya, tiada hari tanpa tahajud. Kalau sholat berjamaah nggak usah dibahas lah, itu sudah menjadi sebuah kewajiban yang sangat luar biasa. Itu mah biasa lah. Saya bilang tiada hari tanpa tahajud, tiada hari tanpa sholat duha dan membaca Ar-Rahman Al-Waqiah. Saya bilang berapa menit itu? Ternyata dilaksanakan itu paling lama 15 menit Pak. Coba aja Bapak Ibu ya, sholat duhanya ya 2 rakaat juga nggak apa-apa kan. Bahkan kalau kita bepergian itu setelah duha, Bapak Ibu mau pergi sholat safar, kadang-kadang kita sholat safar, mau umroh mau haji baru sholat safar ya. Nabi itu tiap hari mau berangkat sedekat apapun sholat safar. Saking pentingnya sholat safar, beliau sholat safar di atas unta, di atas keledai Pak. Kalau sekarang kan unta keledai nggak ada Pak, di atas motor lah ya, di atas mobil gitu ya. Oh kiblatnya kemana gitu kan ya, kemana saja kendaraan itu. Kemudian ya kalau sempat di rumah gitu kan, tapi kalau kita nggak sempat ya di mobil nggak apa-apa gitu. Itu sholat sunnah tapi yang selalu Nabi kerjakan sebetulnya. Kan biasanya rawatib gitu ya, ternyata itu sholat safar. Saya bilang tiada hari tanpa baca Yasin Al-Mulk, itu biasanya maghrib ke atas. Kalau tidak maghrib ya ba'da isya sebelum tidur. Kemudian one day one juz, satu hari satu juz, biasanya ba'da duhur Pak, sampai jam 1. Kalau sudah ahli kan sudah bagus bacaannya 30 menit 20 menit. Kalau masih terbata-bata ya tergantung ya 1 jam gitu.
Kemudian ya itu yang kalau malam Jumat kita baca Al-Kahfi, bagusnya sih Ad-Dukhan, Al-Fatah, Muhammad dan sebagainya. Ya bagusnya mah khatam tiap hari atuh Bapak Ibu. Tapi kita kan nggak mampu ya. Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran tiap 3 hari Bu. Sudah kaya raya. Istrinya itu adalah putri Nabi 2. Coba bayangkan. 2 putri Nabi dipercayakan kepada Utsman bin Affan sampai beliau punya gelar Dzu Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kan nggak sembarangan itu. Gimana Nabi bisa mempercayakan 2 putrinya kepada Utsman bin Affan? Itu kan hebat. Walaupun di ujung akhir hayatnya kan dibunuh ya. Wal yatalattaf. Sampai Muhammad bin Abu Bakar itu berani ini Pak, janggut Utsman. Ya, kenapa? Memang Utsman kan ketika naik jadi khalifah itu sudah tua Pak. Sekretarisnya Marwan, ya fitnah-fitnah itu adalah. Jadi mungkin nyetempel, orang bilang katanya keluarga KKN dan sebagainya gitu kan. Wallahu alam. Tapi yang jelas Umar dibunuh, Utsman juga dibunuh, Ali juga dibunuh. Dan ketika itu kan hampir seminggu dikepung Pak. Wah ceritanya panjang. Sampai kemudian beliau bertahan di situ sampai dibunuh juga tidak. Ya bagaimana, ada tetiasa ngalawan Pak ya. Kemudian sampai darahnya itu kena Al-Quran. Kalau Bapak Ibu lihat Al-Quran ada di Al-Kahfi wal yatalattaf, konon dalam sejarah itu kena cipratan dari darahnya Utsman bin Affan. Padahal kata Utsman, ayahmu saja nggak berani kepadaku menyentuh. Kenapa engkau berani menyentuh? Nah itu mungkin berbeda gitu ya. Wallahu alam lah. Tetapi kita sebagai umat Islam menghukumi para sahabat itu adil semua. Adapun mereka salah dan apa ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan surah At-Tur ini supaya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, jaga keluarga dari api neraka. Disitulah pentingnya kita cerewet Bapak Ibu. Anak kita mau kerja kelompok dengan siapa, kemana, kalau perlu diantar Pak, apalagi anak perempuan, antar, tungguin. Iya, antar, tungguin. Sebab mohon maaf di kota-kota besar kadang-kadang aduh gitu kan. Saya pernah dulu saja tahun 2000 saya pernah mendengar ketika anaknya mau ke puncak, ibunya itu bilang, "Dek, hati-hati ya, bawa itu pil anti itu hamil." Jadi sudah seperti itu gitu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, suaminya selingkuh, istrinya balas dendam. Ya, cerai tidak Pak? Kenapa? Karena kalau cerai kan nanti anggapan masyarakat apa ya? Tidak romantis, tidak, pokoknya harus kelihatan bahagia lah. Ya, kamu bahagia dengan diri kamu, aku bahagia dengan diriku. Na'udzubillahi min dzalik. Dia lebih melihat kepada kehormatan daripada dosa. Sementara itu kebutuhan yang esensi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka baiti jannati itu, ini terakhir Bu ya. Udah mau jam 6. Baiti jannati, rumahku surgaku. Siapa yang membangun? Suami istri. Bosan itu. Maka berkreasi dan berinovasilah. Maka jalan-jalan. Kan Al-Quran itu banyak ayat yang siru fil ardi, siru fil ardi itu. Itu adakan perjalanan di muka bumi. Kalau perlu ke langit, kira-kira gitu. Kalau perlu ke dasar bumi, kira-kira begitulah. Banyak ayatnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jalan-jalan, saya ingin ke Australia, ke Amerika, ke apa, silahkan. Tapi kata Nabi, la tasyuddur rihala illa fi salasati masajida. Jangan dulu pemergian ke mana-mana kecuali 3 tempat dulu. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Baru setelah itu mangga balik ka mana oge. Itu dulu didahulukan. Itu Al-Quran siru, fangdur. Tapi tidak hanya sekedar perjalanan, kita harus belajar. Kok kenapa? Kalau dulu kata Jamaluddin Al-Afghani ya, kok kenapa ya Mesir itu muslimnya banyak tapi kalalator. Di gang-gang itu bau pesing baji. Saya pernah melihat dari apartemen lantai 11 ya. Saya masih ingat itu. Ada orang jalan malam memang ya. Ini tembok Pak, tembok askar. Gitu kan, kencing itu, waduh gitu kan. Padahal ya mayoritas muslim, memang madhabnya Hanafi ya, banyakan.
Lalu kata Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh bilang begini, kok di Prancis, karena dia Sorbonne ya, lulusan Sorbonne, kok di Prancis itu bersih-bersih ya? Sampai akhirnya beliau bilang kan gini, saya melihat Islam di Prancis, tapi saya tidak melihat banyak Muslim di Prancis. Gitu Pak ya. Saya tidak melihat Islam di Prancis, tapi saya melihat Islam di Prancis, tapi saya tidak melihat Muslim banyak di Prancis. Sebaliknya, ketika dia ke Mesir, saya melihat banyak Muslim itu di Mesir, tapi saya belum melihat Islam dari aspek kebersihan maksudnya. Itu dari aspek kebersihan. Sama dengan hari ini Pak, mohon maaf. Bangsa Indonesia mayoritas Muslim, pejabatnya Muslim. Yang korupsi, lalu orang kan, kenapa ini? Apa yang salahnya? Islamnya tidak salah, Muslimnya yang salah. Kenapa? Dia tidak takut kepada hari akhirat. Mungkin ia sholat, mungkin umroh, tapi tidak takut. Dan ini sudah extraordinary lah. Tahun 2000-an saya pernah mendengar Gubernur Lemhanas bilang gini Pak, Indonesia ini sebentar lagi akan ada 2 kejahatan besar. Satunya korupsi, yang kedua perbankan. Bapak Ibu, kalau rekening Bapak Ibu diambil 1000, 2000 protes nggak? Dan itu bukan apa namanya? Pajak ya. Kita biasa-biasa saja. Coba kalau 2000 kali sekian juta berapa itu? Waktu beberapa hari yang lalu, bulan ya apa? Yang di Soreang kena kan? Yang di mana kena? Karena yang tahu passwordnya mereka Pak, dan kita tidak mempermasalahkan. Kalau hilangnya besar baru kita mempermasalahkan. Jadi perbankan ini luar biasa lah, Bapindo, apalagi Senturi Pak ya? Senturi, wah macam-macam itu kejahatan perbankan. Orang bilang aman di bank, buktinya ya adalah yang tidak aman gitu ya. Dia berdoa saja gitu. Kalau di hadapan bantal piraku. Dan yang anehnya kok di berangkas, orang nyimpen uang di berangkas sampai ratusan miliar. Kenapa itu? Saya baru tahu ada jam tangan 11 miliar Pak. Baru tahu saya. Isinya apa sih? Emas. Kalau emas 1 gram 2 juta, yang paling mahal berapa Bu? Ya, 1 kilo kan 2 miliar itu. Kalau 10 miliar 5 kilo, piraku jam tangan 5 kilo. Apa isinya kan gitu ya? Sampai segitunya. Ternyata ada kucing harga 3 miliar juga Pak. Waduh, itu memang sudah, saya bilang, aduh, kalau 3 miliar, 11 miliar bikin pesantren nyaman anak-anak kayaknya gitu. Ini malah kalau hedonis dan sebagainya. Itulah hubud dunia ya, terlalu cinta dunia. Jadi apapun dia tidak melihat halal haram dan sebagainya. Harusnya KPK langsung menyentuh seharusnya. Dari mana itu dana dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi kita doakan para pemimpin kita, semoga mereka memperoleh hidayah dan diberikan kejujuran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat jasmani rohani. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.